Waktu itu saya ketemu dengan satu orang China ya. Jadi orang China ini adalah teman bos saya. Dia bilang, King, kalau memang sistem afiliasi baru berjalan di negara kamu, lu harus jalanin, lu harus seriusin. Lu bakal dapat uang gede banget. Orang Cina itu ngomongnya seperti itu ya. Dan akhirnya dari berkat beliau, kata-kata beliau, saya mulai mencari tahu apa itu sistem afiliasi. Ya, karena saya yakin sekali ya kepada teman-teman ya, kalau teman-teman yang masih belum mengerti, yang masih setengah mengerti, atau tidak mengerti apa visi misi atau apa yang sedang kita lakukan pada bisnis Pingo ini, saya yakin teman-teman tidak akan lari kenceng. Dan bahkan pada saat teman-teman presentasi pun tidak ada gregetnya ya, karena tidak tahu roh dari bisnis ini apa gitu ya, semangat dari bisnis. Oke. Jadi dari cerita orang China itu, saya langsung ngeklik dengan videonya Om Deddy Corbuzier ya, yang mengatakan, dan kebetulan sekali beliau tuh memberikan dua orang contoh. Oke, kebetulan sekali waktu itu Om Deddy Corbuzier memberikan dua orang contoh, dan dua orang ini adalah orang China. Satu namanya Catherine Wan, yang satunya lagi adalah namanya Austin ya. Dengan penghasilan mereka dengan menjalani program afiliasi itu dari satu setengah miliar per bulan sampai 7 miliar per bulan. Ya, ini income yang sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, waktu itu saya sempat ngobrol dengan beberapa teman saya ya, member Pingo juga, dan mereka ngomong, tanya, King, menurut lo, yang mereka jalanin, yang mereka itu ya, yang contoh dari Om Deddy Corbuzier yang mengatakan yang Catherine Wan sama yang Austin itu, mereka apakah menjalani sistem afiliasinya sama seperti Pingo? Nah, waktu itu kita brainstorm, kita sama-sama diskusi, dan akhirnya kita ngomong pastinya bukan ya, sistem afiliasi yang mereka jalani itu tidak sama seperti Pingo punya, jauh berbeda. Karena apa? Karena mereka udah, ya kalau kita boleh katakan, mereka adalah pionir dari afiliasi yang mereka jalani adalah sistem afiliasi pionir ya. Dengan kalau saya bilang mereka tuh sistem afiliasinya itu belum ada sistemnya, belum ada programnya, maksudnya belum ada mesin uangnya ya, belum ada networkingnya. Sama berbeda sekali dengan sistem di Pingo ini ya. Karena apa? Kalau kita berbicara yang di contohnya Om Deddy Corbuzier, mereka itu berarti mencari direct shopper sebanyak mungkin. Ya. Bayangin ya teman-teman ya, kalau mereka bisa mencapai income 1,5 miliar sampai 7 miliar, berapa banyak shopper yang mereka ajak? Berapa banyak kira-kira teman-teman ya? Sampai punya penghasilan 1,5 miliar sampai 7 miliar. Dan saya yakin itu pasti puluhan ribu shopper yang mereka ajak, dan itu direct ya. Itu flat, itu generasi pertama ya, itu level 1. Jadi tidak ada level 2, level 3-nya. Sangat berbeda sekali dengan sistem Pingo. Karena apa? Sistem Pingo ini kita sudah diuntungkan karena ada reverse shopper, karena ada PS di sini. Karena adanya PS, maka kita bisa mengembangkan jaringan di sini. Sehingga e-commerce Pingo adalah e-commerce dengan sistem afiliasi marketing. Kalau saya bilang ya, yang kebetulan ada sistem networkingnya, yang ada sistem jaringannya. Ya, kalau memang ada sistem jaringannya, artinya apa? Kita punya mesin uang di situ. Ya, jadi banyak sekali orang yang alergi dengan sistem jaringan, banyak sekali orang yang alergi dengan namanya MLM lah, apapun itu namanya ya, yang berbau dengan network. Saya punya pertanyaan satu, kenapa alergi? Ya, kenapa bisa gak suka dengan sistem MLM, sistem jaringan? Padahal sistem jaringan itu yang akan memberikan kita passive income. Ya, yang akan memberikan kita benar-benar pada saat kita tidur, kita menghasilkan income yang lebih besar dari kita melek ya, pada saat kita melek ya. Itulah yang dinamakan passive income.
Tadi teman-teman yang sudah join di awal pasti sudah nonton video ya, sudah di setel ada 2 video yang sangat dahsyat ya. Satu yang pertama itu adalah video melek era, ya. Pada video itu dia ngomong ya, video itu ngomong rahasia orang sukses sebenarnya simpel, adalah pada di melek era. Ya, jadi bagaimana orang yang sukses itu seperti punya visi misi 10 tahun atau 20 tahun mendatang gitu kan, apa yang harus mereka kerjakan ya. Di contoh itu ada dari tahun 70-an ya. Tahun 70-an itu eranya hasil bumi ya. Orang yang melek era, orang di zaman 70-an rame-rame itu membeli tanah yang ada hasil buminya. Dan orang yang pada saat itu sudah curi start, dengan membeli sebuah bidang tanah yang ada hasil buminya, mereka hari ini ibaratnya menikmati hasilnya ya. Menikmati hasil yang sangat luar biasa ya. Dimulai era zaman tahun 90-an, era dimulainya internet ya teman-teman ya. Para melek era waktu itu ada 2 nama besar ya, yaitu Mr. Jeff Bezos dan Mr. Jack Ma. Ya, mereka berdua sudah visioner sekali. Ya, bayangin visioner sekali. Mereka sudah membayangkan sebuah toko online di internet. Ya, sebuah mall online tapi ada di internet. Ya, bayangin seberapa visionernya mereka. Ya, kalau saya disuruh seperti mereka, saya nggak sanggup ya. Saya nggak sevisioner mereka. Nah, dan hasilnya apa? Mereka saat ini sudah menikmati hasilnya. Dan bahkan Jeff Bezos sendiri adalah orang terkaya di dunia dengan bisnisnya yaitu Amazon. Ya, itu hasil dari bisnis yang dia kembangkan dari tahun 90-an ya teman-teman ya. Bayangkan dari tahun 90-an beliau mengembangkan sebuah e-commerce dan beliau tuh menduduki manusia terkaya di dunia di tahun 2000-an ini ya, di era milenium ini. Bayangin betapa dia visionernya dan mengembangkan bisnisnya itu dengan gigih ya. Nah, di sini juga dari cerita-cerita orang sukses kita banyak sekali ya bisa memetik sebuah ilmu ya. Bahkan kalau kita bilang sukses itu kita butuh mental ya, kita butuh mental. Kita lihat saja orang seperti Jack Ma, orang seperti Mr. Jeff Bezos, mentalnya seberapa besar, seberapa kuat. Ya. Tentu saja mereka sukses itu bukan kebetulan ya teman-teman ya. Mereka itu nggak hoki suksesnya, nggak ada kata-kata hokinya itu. Mereka itu benar-benar visioner ke depan. Dan hari ini saya pengen mengajak teman-teman, ayo kita sama-sama perbaiki mental kita. Kalau kita berbicara, kita pengen sukses, kita pengen bawa Ferrari, kita pengen mengendarai Ferrari di tahun depan, ayo kita perbaiki mental kita pada hari ini juga ya. Karena terakhir ini saya kalau dibilang miris ya, ya kayak orang tua aja yang miris ya. Iya, cukup miris ya. Karena apa? Hanya karena beberapa berita negatif di luar sana. Kita diterpa beberapa berita negatif. Kita sudah goyah, ya kita sudah goyang. Fondasi kita sudah rontok, ya kita sudah baper. Gitu. Sorry teman-teman ya, gitu ya. Kita ini mau bisnis, kita mau cari duit, dan kita mau menjadi orang sukses. Jadi nggak ada istilah baper-baper di sini, ya. Pada malam hari yang spesial ini, ayo saya pengen mengajak teman-teman kita kupas tuntas, ya. Dan sudah ada beberapa narasumber yang sangat luar biasa yang sudah kita hadirkan pada malam hari ini ya teman-teman ya, tentu saja. Oke, sebelum saya memanggil narasumber kita, saya pengen share sedikit kepada teman-teman bagaimana cara presentasi Pindo. Ya, mungkin teman-teman banyak yang penasaran bagaimana cara saya melakukan presentasi Pindo ini. Dan bahkan saya presentasi Pindo ini, saya tidak menggunakan slide presentasi. Bahkan tidak pernah teman-teman. Ya. Jadi tips dan trik yang saya lakukan adalah apalagi saat ini sudah kondisi new normal ya kita sudah mulai bisa ketemu orang, kita sudah mulai bisa prospek offline dan sangat gampang sekali ya cara kita prospek offline. Nah kalau misalnya lagi ngopi sama teman-teman lagi rame-rame nih ya, nah ini tips dan trik dari saya adalah sangat simpel ya.
Kita tinggal nanya aja, kamu sudah tahu Pingo belum? Tanya pertanyaan itu, sudah tahu Pingo belum? Belum, apaan tuh? Oh ya, ini e-commerce kok, sama seperti Topet gitu kan. Lu download dong gitu. Lu download aja, ini barangnya lucu-lucu, barangnya bagus-bagus gitu. Nah, kalau orang dikatakan dengan kata-kata seperti ini, rata-rata orang download ya. Kebetulan baru kemarin saya prospek offline dengan tim saya kemarin di Pluit ya, dan itu lumayan rame ya. Oh, kita closing massal teman-teman ya. Caranya simpel ya, seperti itu caranya. Download Pingo dong, gitu kan. Ini barangnya lucu-lucu, ini barangnya murah-murah, gitu kan. Ya udah, kalau konteksnya gratis, free, orang ya download, gitu kan. Ketika mereka download, pastikan teman-teman masukin invitation code-nya teman-teman ya ke aplikasi mereka, ya, sehingga sudah ada kode referralnya. Akhirnya apa? Closing shopper ya, itu namanya closing shopper. Jadi saya kadang-kadang apa ya teman-teman ya, banyak sekali yang nanya bagaimana cara closing shopper gitu. Bagaimana cara closing shopper? Saya sampai mengulang pertanyaannya, closing apa? Closing shopper, bukan closing PS gitu. Nah, bagaimana apa ceritanya teman-teman? Kalau misalnya closing yang gratis aja susah ya teman-teman ya. Bagaimana kita ngajak orang yang PS gitu, sedangkan closing yang rekomendasi susah gitu, harus tanya. Padahal ini kan sesuatu yang simpel ya. Nah, untuk itu teman-teman juga harus mengerti ya apa yang kita lakukan di Pingo ini. Setelah kita menjadi PS, apa yang kita lakukan? Apa tujuannya? Apa maksud dan tujuan kita di Pingo ini? Kenapa Mr. Jackie itu mengeluarkan program afiliasi ini? Ya, ini yang paling penting ya teman-teman ya, yang perlu teman-teman catetin ya. Kenapa ya? Kenapa ada program afiliasi ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis model dari Pingo ini. Yang pertama, kenapa ada program afiliasi ini? Tentu saja alasannya satu aja, supaya untuk mengurangi promotion cost. Ya, promotion cost-nya di cut habis. Kenapa? Kita tahu lah yang namanya ongkos promosi itu sangat tinggi sekali ya, sangat besar sekali. Kita berbicara satu ongkos promosi dari iklan televisi, satu iklan di televisi aja dengan kontrak 1 tahun lah, katakan, saya kurang tahu ya, 1 tahun ya. Yang saya tahu itu iklan televisi itu hitung durasi ya, per detik itu berapa bayarnya per detik loh ya. Kalau misalnya durasi semua iklan itu ada 30 detik sampai 1 menit, ya tinggal dikali aja detiknya. 1 detik misalnya 100 juta misalnya ya gitu ya, tinggal dikali aja berapa kali tayang dalam 1 hari, dalam 1 tahun berapa kali tayang, tinggal dikali aja. Itu butuh budget berapa ratus miliar teman-teman ya, bahkan mungkin sampai triliunan ya untuk biaya promosi di televisi satu aja ya. Belum lagi kita berbicara di billboard satu billboard di jalan protokol yang jalannya rame. Berarti ya, teman-teman ya. Dan yang namanya billboard itu nggak dipasang hanya di Jakarta ya teman-teman ya, melainkan di satu Indonesia ya. Semua titik ya, Indonesia sekarang berapa provinsi ya? 34, semuanya ada ya. Bayangin itu kalinya berapa titik billboard aja udah habis berapa ongkos promosinya. Belum lagi brand ambassador teman-teman ya. Kita tahu salah satu e-commerce lokal kita yang logonya warna hijau menggunakan brand ambassador artis Korea ya, dan itu bayarnya triliunan. Ini 3 ya. Terus apalagi teman-teman ya, kalau kita hitung semuanya, gila, ini bakar duitnya berapa T ini teman-teman ya. Kenapa mereka berani ya bakar uang gila-gilaan di perusahaan e-commerce ini? Nanti kita bongkar ya, kita kupas lagi ya. Jadi supaya ongkos promosinya Pingo tidak terlalu besar, maka dibikinlah sebuah sistem afiliasi ini. Nah, program afiliasi ini apa namanya? Maksudnya apa? Adalah apa gitu kan? Program afiliasinya ini adalah, kalau bahasa singkat, simpelnya adalah kita menjadi makelar dari Pingo ini. Jadi esensi dari bisnis ini kita pastikan aplikasi Pingo ini ada di handphone teman-teman kita. Pastikan mereka download.
ya. Jadi kadang-kadang ada yang suka nge-share link aja, dan orang yang tidak mengerti, dia hanya sekedar klik link kita, kan itu nge-linknya ke website ya teman-teman ya. Itu belum nge-link ke aplikasi loh. Itu hanya nge-link ke website, dia suruh daftar, ketika daftar dan orang itu kalau misalnya tidak mengerti, dia tidak download aplikasi Pingo. Mengalihkan. Terus tak klik nomor situ juga kalau aplikasi Pingo itu nggak sampai ada di handphonenya teman-teman kita, saudara kita, ya percuma. Apa yang kita lakukan ini adalah percuma. Ya, maka dari itu teman-teman harus mengerti bahwa aplikasi Pingo itu harus ada, karena kita lah marketing dari aplikasi Pingo. Ya jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi cost yang sangat tinggi itu, ya digunakanlah program afiliasi ini, ya. Dan daripada dia bayar mahal-mahal ya, manajemen Pingo bayar mahal-mahal, promosi yang sangat tinggi, mending dia bayar Aking, mending dia bayar Brody dia, mending dia bayar teman-teman ya. Betul ya, setuju ya teman-teman ya. Mending dia bayar kita orang, Pingo, lu gak usah iklan-iklan pakai gitu-gituan tuh. Gue aja yang bantu iklanin gitu kan. Nih, ntar gue minta teman-teman gue download. Lu tenang aja, pasti rame, tenang aja. Nah, itulah ya bahasa gaulnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi ingat teman-teman, pastikan aplikasi Pingo itu ada di handphone teman-teman kita. Nah, hal yang kedua yang paling penting adalah dari bisnis model dari Pingo ini, yaitu S2B2C-nya itu ya. S2B2C-nya apa? Ya, supplier to business to customer. Ya, supplier to business to customer. Jadi, Pingo ini tidak seperti marketplace yang lain. Beda sekali konsepnya. Ya, beda sekali konsepnya. Karena apa? Marketplace yang lain, ya ibaratnya mereka dari cari barang dari pabrik ya. Dari pabrik, terus biasanya itu melempar ke distributor, baru melempar ke vendor, terus melempar ke retail. Habis itu lempar ke end user gitu kan. Dan setiap dia melempar barang, itu pasti ada markup harga. Karena apa? Ya namanya distributor kan pasti mau cuan dong. Yang namanya vendor pasti mau cuan, yang namanya retail pasti mau cuan. Dan dari situ aja, dari pola yang sederhana ini, kita sudah tahu ya 3 kali naik harga. Ya, belum lagi yang kita nggak tahu ya yang di tengah-tengahnya ada apa lagi. Sehingga apa? Yang namanya harga barang itu relatif tinggi sekali. Nah, sedangkan di Pingo teman-teman, kita tidak seperti itu ya. Di Pingo kita langsung bekerja sama dengan pabrikan ya. Kita langsung bekerja sama dengan pabrik, langsung ambil barang, langsung barang itu dilempar ke aplikasi Pingo ya. Langsung dilempar ke sebuah platform e-commerce Pingo ya. Dan di Pingo ini yang mempertemukan ke end user, ke pengguna terakhir, sehingga end user itu belanja melalui aplikasi di Pingo. Nah, yang menghubungkan ke end user itu siapa? Ya. Yang menghubungkan ke end user itu adalah kita afiliasinya, kita PS-nya. Kitalah PS-nya yang menghubungkan ke shopper-shopper. Ya. Ketika shopper-shopper itu berbelanja, mereka belanja kan mencet aplikasi ke Pingo. Yang ngirim barang kan Pingo ya, yang ngirim barang ke shopper Pingo. Nah, terus tugas kita ngapain di tengah-tengah? Tugas kita terima duit aja. Gampang ya teman-teman ya. Jadi ini dua poin penting ini yang perlu teman-teman ketahui ya, perlu teman-teman pahami logika bisnisnya ya. Kalau teman-teman sudah ngerti yang dua ini, teman-teman bisa presentasi dengan pengembangan cerita macam-macam ya, bisa dikembangin kemana-mana ya. Jadi dan dari sini pun teman-teman juga dalam cara prospek pun jangan kaku ya. Kadang-kadang itu yang saya perhatikan, terlalu kaku kadang-kadang ya, memacu di slide presentasi ya. Jadi ketemu orang buka slide gitu kan, itu kan caranya MLM banget ya teman-teman ya. Caranya MLM banget. Sedangkan di Pingo ini nggak usah teman-teman, yang penting teman-teman punya aplikasi Pingo, tunjukin aja
ini loh e-commerce, nih lihat nih barangnya lucu-lucu gitu, tunjukin aja, oh ya lucu ya gitu, ya udah kamu download dong gini, gitu. Nah, habis itu baru pelan-pelan masuk, oh ini ada sistem PS-nya loh, ini keren banget gitu. Jadi itu balik-balik lagi besar atau kecilnya dari teman-teman atau cepat atau lambatnya teman-teman dalam closingin si calon prospeknya teman-teman itu tergantung lagi dari dirinya teman-teman ya. Bagaimana cara teman-teman penyampaiannya ya. Penyampaian presentasi Pingo ini ke calon prospek kita ya. Jadi sekali lagi saya pengen mengajak teman-teman jangan terlalu kaku dalam presentasi, jangan terlalu monoton gitu ya. Jadi kita harus luas, kita harus fleksibel. Dan yang paling penting kita harus melihat calon prospek kita. Ya, kalau misalnya calon prospek kita anak muda, sebaya dengan kita, ya kita dengan gaya anak muda juga ya. Kalau misalnya calon prospek kita adalah orang yang profesional, kita juga dengan cara yang profesional. Nah itu boleh lah kita buka slide presentasi ya. Kita presentasi secara resmi gitu kan. Kita tunjukkan gitu. Jadi cara-cara itu yang kita sesuaikan dengan audiens kita, dengan calon prospek kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya tips dan trik dari saya menjalani bisnis Pingo ini. Nah, jadi sekali lagi teman-teman buang jauh-jauh kata ribet. Ya, jadi Pingo ini sama sekali nggak ada ribet-ribetnya, sama sekali nggak ribet. Ya, kadang-kadang banyak juga orang yang ngomong, waduh susah banget cari PS, susah gitu. Susah. Nah artinya apa? Kalau bahasa saya seperti ini ya. Saya, Bro Didi, misalnya ada Bro Hekel, ada teman-teman AD yang lain ya, dan teman-teman ya PS yang lain kita yang sudah menjadi tim Pingo ini. Apa yang kita jual ini sama ya teman-teman ya. Ya, yang kita jual ini sama yaitu Pingo, FINGO. Nah, kenapa hasilnya bisa berbeda? Hasilnya bisa berbeda adalah dari cara penyampaian pastinya, cara penyampaian dan tingkat percaya diri. Ya, tingkat percaya diri kita terhadap bisnis kita, keyakinan kita terhadap bisnis kita. Itulah yang membedakan teman-teman. Ya. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa presentasi dengan luas dan sudah yakin 100% dengan Pingo, saya yakin sekali untuk mengajak PS itu gampang. Nah, gak ada susah-susahnya. Karena apa? Bisnis kita keren, teman-teman. Kalau teman-teman bilang bisnis kita gak keren, nah nanti boleh tanya ke saya ya.